Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, ya. Wah, udah kayak siaran ya. Lama udah nggak bikin video ya, mohon maaf. Cukup hibernasi di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Ya, Alhamdulillah hari ini eh, saya akan coba lanjutin lagi video lanjutan dari aplikasi Laundry Palembang ya, yang kemarin sudah dua part, mulai dari proses retrieve data yang sudah kita lakukan menggunakan retrofit, kemudian tambah data juga sudah kita lakukan ya. Kalau ingat ini kurang lebih aplikasinya ya. Nah, ini data-data Laundry Faris, Android Laundry, Amor Laundry, Laundry apa, Nabila Laundry, ini semua yang ada di sini di tabel Laundry, kita retrieve, kita tarik ke sana ya. Ya, ini data-datanya tampil semua di sini. Ya, jadi teman-teman untuk memulai silahkan persiapkan dulu segala sesuatunya, database-nya ya. Seandainya ada yang baru mengikuti di part 3 ini, maka silahkan download database-nya yang sudah saya sediakan di ahmfarisi.com ya. Silakan kunjungi dan download resource-nya di sana. Jangan lupa siapkan ini ya sebagai web server kita ya. Kemudian eh, ini sebagai emulator ya. Lalu tentu Android Studio-nya ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai melanjutkan ya. Kalau kemarin itu kita sudah sampai tambah data, ini proses tambah sudah kita buat. Ya, kalau kita tekan simpan, maka datanya akan nambah di sini. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah proses delete ya di part 3 ini, nanti di part 4 baru proses update ya. Kita mau bikin seperti apa gitu. Jadi ilustrasinya tuh gini, ketika ketika cardnya ini kita klik terus ditahan, nah gitu ya. Jadi cardnya yang diklik lalu tahan, nanti akan keluar pop up, ada pilihan ubah atau hapus gitu. Nah, kalau dihapus nanti dia akan langsung hapus ya. Jadi mulainya dari mana gitu? Ya, kita mulai dari sekarang tentunya ya. Masuknya dari mana sih? Dari sini, dari adapter. Jadi silahkan buka adapter. Ini hierarki aplikasi kita waktu itu ya. Sebentar saya buka dulu. Ada activity, ada adapter, ada API, ada model, ada ini layout ya. Nah, oh ya, sorry, sebelum kita mulai, teman-teman juga jangan lupa mempersiapkan web service-nya ya. Saya juga akan buka web service-nya. Kemarin laundry ya. Nah, ini baru create retrieve. Nah, hari ini kita coba tambahin satu dulu kayaknya ya. Oh ya, sama satu lagi lupa ya. Kita jangan lupakan si ini postman ya, Pak Pos kita, dia yang akan bertugas eh ngetesin si web service ini ya jalan atau enggak ya. Oke, sambil jalan postman-nya kita akan buat dulu web service untuk delete. Sebenarnya untuk delete itu mirip sama eh, create ya, hanya nanti bedanya di apa namanya? Bedanya hanya di query-nya sama beberapa hal sih. Ya, mungkin ini bisa kita copy paste ya. Kemudian ini kita ganti namanya delete.php ya. Lalu kita edit ya. Ya, sekarang ini dia. Ini dari create ya. Oke, sekarang gini, teman-teman. Caranya pertama sama, require koneksi tentu. Nah, dan ini dia ngecek ada sesuatu yang di-post nggak. Nah, logikanya ketika kita mau delete sesuatu, yang akan kita post nanti adalah ID-nya kan. Karena apa? Karena query-nya nanti delete from table laundry where ID sama dengan ID yang di-post gitu. Sehingga kita akan post satu saja, ID ya. Kemudian di sini kita buat variabelnya ID saja ya. Lalu alamat sama telepon kita hapus nih. Ini jadi tinggal modif doang ya, sederhana. Ini query-nya kita ganti delete from table laundry where ID itu sama dengan dollar ID yang udah kita buat barusan. Nah, lalu dieksekusi.
lalu dicek gitu. Sama aja selebihnya gitu ya. Eh, Jika affected rowsnya lebih dari 0, maka kasih kode 1, terus kita kasih apa, data berhasil dihapus pesannya ya. Ini gagal menghapus data ya, ini tidak ada post ya. Jadi kalau kita buka di browser localhost laundry, kita buka delete, pasti keluarnya tidak ada post. Nah, tidak ada post data. Ya, kenapa? Karena memang eh, belum ada yang di post. Gitu. Ngetes postnya dari mana? Pakai Postman dong. Nah, ini dia Postman kita. Ya, kita masuk ke, bentar saya hapus dulu ini. Ya, kita buat satu Postman yang baru di http localhost laundry slash delete.php. Nah, di sini di body-nya kita isi form datanya yaitu ID ya. Value-nya berapa gitu. Jadi kita lihat coba di database yang ada ID-nya 12456. Kita coba yang nggak ada dulu ya. Kita coba misalnya ID-nya 3 nih. 3 nggak ada. Kita tes. Harusnya nanti keluarnya itu gagal menghapus data karena nggak ketemu kan. Ya, coba kita kirim. Set. Iya, oke. Keluarnya kode 0, pesan gagal menghapus data. Sekarang kita hapus betul satu ya. Laundry apa? Nomor 5. Ya, kita hapus nomor 5, kita tes. Kita send. Ya, kode 1 pesan data berhasil dihapus. Kita lihat, kita refresh. Oke, laundry apa hilang. Artinya, sampai di sini web service kita sudah clear, nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman cukup modifikasi aja sih, nggak perlu bikin dari nol ya. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, kita hanya copy paste dari create.php, terus kita modifikasi sedikit ya. Baik, sekarang kalau web service-nya udah beres, kita masuk ke Android kita. Apa yang kita lakukan pertama? Nih, nambahin ini dong di sini. Ya, di API request data kita akan tambahkan satu hal lagi yang nanti akan digunakan untuk proses delete ya. Sama sih sebenarnya nih sama yang di atas, diawali dengan form URL encoded ya, terus add post ya. Yang di post itu nama web service kita tadi delete.php. Lalu kita callnya pakai yang retrofit. Awas jangan yang Android Telekom ya, salah nanti. Nih, yang retrofit dalam kurungnya sama. Masih response model karena yang kita rujuk itu yang ini nih, response model yang mengeluarkan pesan kode ya. Kode sama pesan sama data kalau memang ada datanya seperti yang kita lakukan di retrieve.php. Ya, lalu ini kita kasih nama ARD delete data ya. Ada parameternya kah? Ada ya. Apa tadi yang di post? Ada satu kan, yaitu ID. Jadi di sini add field, kita kasih ID, lalu variabelnya, oh ID ini kita buat apa ya kemarin, integer ya. Sebentar. ID ya, betul, integer ya. Jadi kalau begitu di sini integer ID ya. Nah, sekarang API request datanya udah selesai. Nah, baru kita balik ke adapter data. Oh, lanjut nih. Seru nih, ya. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan di sini adalah membuat long click listener untuk card view kita, gitu ya. Card view kita sebenarnya diwakili oleh ini nih, view. Jadi view untuk setiap item di card view kita itu, untuk card view-nya ya, sorry, maksudnya itu item view ini variabelnya. Ya, jadi semua ini ada di dalam item view. Makanya ngerujuknya pakai item view ketika kita find view by ID kemarin. Nah, di sini kita tinggal tambahin ini variabel item view ini, kita panggil item view ya dot set on long click listener. Jadi kita akan membuat listener ketika card view ini diklik tahan lama gitu ya.
on long click listener. Kalau klik listener aja artinya diklik sekali gitu. Kalau long click diklik tahan gitu. Nanti akan keluar pop up, itu yang akan kita buat. Ini jadi kita ambil set on long click listener, lalu new view dot on long click listener, enter, tiba-tiba nanti akan jadi sendiri metodenya, jebret. Nah, tuh ya. Ini metodenya udah jadi. Yang kita lakukan setelah ini apa? Kita akan membuat yang namanya dialog ya. Bagaimana caranya? Ya, jadi ini kita kasih space sedikit. Return false ini biarkan ya, tidak perlu diganggu gugat ya. Biarkan dia dengan kesendiriannya ya. Eh, Lalu kita bikin sebuah dialog dengan alert dialog, panggil nih alert dialog. Oh, sekarang sudah ada yang Android X-nya ya. Ini saya belum pernah coba nih. Kita coba dulu ya. Alert dialog dot builder ya, ada nih. Alert dialog dot builder ya. Buildernya kita bikin pakai variabel apa ya? Dialog pesan gitu ya. Dialog pesan itu sama dengan new alert dialog dot builder. Dari apa? Dari konteks. Kita sudah bikin di atas nih konteks. Kenapa konteks? Karena konteks ini yang mewakili activity di kelas non activity gitu. Ini kan adapter bukan kelas activity ya. CTX gitu. Oke, lanjut. Nah, tinggal kita panggil dialog pesan dot set message. Pesannya apa gitu. Ya, tinggal tulis. Misalnya kamu mau ngapain? Nah, masa begitu ya? Diklik tahan apa yang Anda inginkan. Nggak enak juga ya pesennya begitu ya. Ya, pilih operasi yang akan dilakukan kali ya. Nah, nanti keluarlah pilihannya, yang satu hapus, yang satu ubah gitu ya. Kemudian di sini dialog pesan dot set cancelable kita bikin true. Jadi bisa di cancel dialognya ya. Kalau enggak nanti nggak bisa di cancel. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Apa yang akan kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah membuat pesan, hapus, dan ubah. Jadi kita bikin ada dua tombol, hapus dan ubah. Nah, di dialog ini ya teman-teman, para pendengar sekalian, kita akan kenal dengan istilah set positive button dengan set negative button. Jadi ada tombol positif, ada tombol negatif. Ya, bayangin nih di kehidupan aja ada positif negatif, apalagi di Android. Ya, ini sengaja disambung-sambungin ya. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu fujuroha wa taqwaha gitu ya, ada sisi fujur, ada sisi takwa. Kalau di sini ada sisi positif, ada negatif. Tapi kita tidak bicara tentang itu, ya. Apa yang kita bicarakan ini? Kita buat dulu dialog pesan dot set positive button. Nah, ini set positive button kita ambil, ya. Nah, nanti di dalamnya ini ada dua, kita bisa lihat tuh ada dua parameter. Yang pertama teksnya, yang kedua on click listenernya gitu. Jadi di dalam on long click ada click listener gitu, karena nanti tombolnya kan mau diklik tuh ya, tombol positif button ini mau diklik. Jadi kita bikin koma dulu, terus titik koma ya. Nah, di sini apa? Di sini kita buat teksnya hapus. Nah, gitu. Terus di sebelahnya apa? Di sebelahnya on click listenernya. Jadi new. Di sini kita cari, oh nggak keluar ya. New dialog interface. Nah, ini ada nih. Dialog interface dot on click listener. Jadi kalau tombol hapus ini diklik, apa yang terjadi? Kita enter. Nah, nanti isinya kita buat di sini gitu. Ya, satu lagi kita buat dialog pesan dot set negative button. Sama aja konsepnya. Ya. Jadi misalnya ini negative button kita buat jadi ubah gitu ya. Oh ya, titik koma, terus koma di sini. Sama caranya new dialog interface dot on click listener, enter. Nah, ya. Jadi udah siap nih, tinggal pakai. Tinggal pakai nih apa yang mau kita isi ketika tombol hapus diklik, apa yang mau kita isi ketika tombol ubah diklik. Sampai di sini kita lihat dulu coba ya.
Kita try tampilannya nanti seperti apa ya, gitu ya. Eh, oh sorry, nggak akan tampil nih. Saya lupa di ujung ya teman-teman ya. Sorry sorry. Kita tambahkan ini nih. Nggak tampil ya, dialog pesan dot show gitu. Biar tampil. Kalau nggak di show kan dia nggak akan tampil. Ya, jadi ini serangkaian coding untuk menampilkan dialog di aplikasi Android kita ya. Mulai dari bikin dialog buildernya dengan variabel dialog pesan. Ya, bahkan ini kita bisa menambahkan icon, teman-teman. Dialog pesan dot set icon kalau memang ada iconnya ya. Oke, ini sepertinya udah ke compile tapi kalau diklik belum keluar tuh, diklik tahan belum keluar ya. Kita ulangi karena tadi dialog pesan.show-nya belum dieksekusi. Ya, kita build ulang sebentar. Ya. Oke, installing. Ya. Oke, nih kita klik tahan ya. Coba yang mana Android Laundry. Klik tahan. Set. Nah, tuh. Pilih operasi yang akan dilakukan. Ada ubah, ada hapus. Ya. Maksud cancelable tadi itu gini. Ketika diklik, kita klik belakangnya aja. Set. Otomatis hilang sendiri gitu. Itu cancelable. Ya. Kalau mau teman-teman tambahin icon gitu bisa di sini ya. Misalnya dialog pesan dot set icon. Kita tambahin apa ya? Misalnya r dot di map itu ada icon Android-nya ya. Kita pakai aja kali ya. Nih, coba kita lihat. Harusnya sih muncul ya. Ntar, iya, kita klik tahan, set. Oh, nggak keluar ya? Ya, nggak keluar ya. R dot map dot ic launcher. Kenapa nggak keluar ya? Apa yang satunya ya? Coba yang round. Oh, atau tidak sesuai dengan versi Android yang ada di emulatornya kali ya. Set, iya, nggak keluar dia. Seharusnya sih keluar ya. Nanti mungkin kita akan coba bahas di lain waktu mengenai ini ya. Sorry ya teman-teman ya. Sementara saya kasih komen dulu. Ya, oke. Sekarang kita akan fokus di sini. Ya, kita akan fokus di sini dulu. Kita akan bikin sebuah metode yang baru. Ya, kita bikin saja metodenya itu di bawah. Ya, di sini misalnya. Masih di dalam class holder data, tapi di metode yang berbeda. Nah, ini ya, kita bikin aja private void. Kalau kemarin tambah data kita bikin apa namanya? Create data. Kemudian kalau ini retrieve data, berarti di sini kita buat delete data, ya. Nah, karena tadi kita menggunakan satu variabel yang akan kita post ke web service ya, saya lupa tadi. Jadi kita akan eh, karena nanti ada variabel yang kita passing ke metode delete data ini, mendingan kita bikin variabel global kali ya, biar biar bisa dikenali. Ya, jadi misalnya di atas saya buat di sini private integer itu ID laundry kali ya, atau ID aja. Kayaknya belum dipakai. Ya, atau ID laundry lah boleh. Ya. Terus ngisinya dari mana? Di sini ngisinya. Mana tadi ya? Nah, ketika kita membuka dialog ya, itu langsung otomatis kita panggil di sini, bukan otomatis ya, maksudnya langsung kita panggil ID laundry itu tvid dot get text ya dot, jangan tuh string ya, jadi parsing ke integer nih, integer dot parse integer. Ya, di sini tvid dot getText dot toString. Jadi nilai dari getText itu string ini kan string, kita parsing ke integer karena variabel ID laundry ini integer. Kenapa integer? Karena tadi di API request datanya juga
ARD delete data ini integer ya. Kemudian di data modelnya juga integer. Jadi kita sesuaikan semuanya ya. Oke, turun ke sini. Sebenarnya caranya sama kayak ketika kita bikin ini create data ya. Ini sama persis cara cara bikinnya ya. Sebenarnya bisa copy paste tapi kita ketik aja ya sekalian belajar ya. Di sini kita panggil API request data ya. Kemarin kita kasih variabel apa ya? ARD data ya. ARD data itu sama dengan retro server dot get client ya, retro server. Oh iya, saya terbiasa pakai variabel get client ya. Di sini apa? Oh, connect retrofit ya. Retro server dot connect retrofit dot create sini API request data dot class ya. Jadi sama ini, sama persis dengan yang kemarin. Tuh, ya. Call-nya ya beda-beda tipis ya. Ini kita kasih variabel simpan data, tampil data, berarti di sini nanti hapus data. Ya. Call yang retrofit ya dari response model kita kasih variabel hapus data itu sama dengan ARD data dot ARD delete data. Ini yang kita buat di kelas API request data tadi. Nah, integer ID di dalamnya kita masukin lah ID laundry yang barusan tadi. Kita bikin variabel globalnya dan kita ambil value-nya di sini. Ya. Oke. Ya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Panggil hapus data .enq. Nah, antrikan perintah ini. Lalu new callback ya ke response model, lalu akan jadi nanti dua metode on response dan on valor. Jebret. Ya. Tuh. Sampai di sini ya. Kita bisa ambil kodenya ya. Integer kode response body get kode ya. Ini kenapa tadi kode integer dan di response model pun kode tipenya integer ya. Makanya integer juga di sini. Kemudian pesannya mau kita ambil ya. Kita bisa bikin variabel baru string pesan sama dengan response body get pesan ya. Ini yang nanti akan kita tarik nih. Kodenya 1, pesannya data berhasil dihapus. Ya, lalu mungkin kita toskan saja ya. Kita toskan misalnya di sini kodenya kita tampilkan plus kode pesan plus pesan ya. Kemudian di bawah apa yang kita lakukan? Kita buat saja misalnya kita toskan itu gagal menghubungi server, terus kita kasih pesannya t.getMessage ya. Sorry, kurang plus di sini. Ya. Selesaikah? Belum kita panggil di sini. Nih, di set positive button hapus ya. Nah, ini kita panggil dulu teman-teman ya. Kita panggil delete data. Kemudian jangan lupa dialog interface dismiss. Jadi setelah pencet delete data, dialognya ditutup. Dan satu lagi, setelah di delete, bagusnya kita balik ke main activity gitu. Sehingga nanti langsung akan di-retrieve datanya. Bagaimana caranya? Ya. Kalau dari kelas adapter data, misalnya kita mau lakukan ini nih, kita mau panggil function retrieve data. Ini udah publik, jadi sebenarnya bisa kita panggil. Bagaimana cara memanggilnya? Ya, caranya gini. Main activity, ya. Kemudian konteks. Jadi ini semacam casting terhadap variabel ctx
ya. Kita casting variabel CTX-nya melalui kelas main activity gitu. Tinggal tambahin dot retrieve data. Nah, itu. Ya, sampai di sini kita coba. Kita try, let's try. Oke, sebentar. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, yang mana nih? Amor Laundry, Android Laundry kali ya. Laundry Faris aja lah, ngalah kita ya. Oke, kita coba hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, kode 1, pesan berhasil. Apa tadi? Data berhasil dihapus. Oh, belum kehapus ya. Coba kita refresh. Set. Ya ini terjadi sebenarnya karena adanya jeda antara proses delete data dan main activity yang terlalu singkat. Kita coba satu lagi. Set, kita hapus. Tidak langsung mengupdate ya. Coba. Set. Bentar. Kita lihat retrieve data. Ya, retrieve data sudah dipanggil. Apa karena cepat sekali ya? Ya, coba satu lagi dihapus, ini hilang semua nih nanti. Set. Hapus kode 1 data. Pesannya berhasil dihapus. Oke. Kita butuh jeda sedikit mungkin di sini ya. Eh, Setelah delete data dilakukan, ya, kemudian retrieve data dipanggil, ya, artinya sebelum retrieve data itu eh, harus ada sesuatu yang dilakukan ya. Oke, nanti kita coba lakukan ini di part 4 sepertinya ya. Karena sebelumnya saya melakukan ini aman-aman saja sih. Ya, seperti yang ini nih misalnya kita tambahin Faris Laundry. Ya, alamatnya sembarang dulu, teleponnya sembarang, simpan. Nah, seperti ini nambah ya. Nah, ketika kita hapus, jepret, nah ini harusnya sih langsung hilang ya. Tanpa harus di-refresh, tapi nggak apa-apa ya. Jadi PR saya nih untuk next part ya, part berikutnya. Nah, untuk hari ini teman-teman itu sampai di sini dulu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah secara berkala saya akan lanjutin video-video lainnya juga. Eh, Mohon maaf cukup lama ya, ada 2 mingguan saya nggak bikin video karena saya lagi aktif ngisi-ngisi kelas-kelas online dan juga majelis taklim online ya, menjadi adminnya, sehingga belum sempat bikin video lagi, tapi insya Allah akan disempat-sempatkan lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Stay safe selalu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi karena saya bikinnya pagi, dan salam olahraga.